warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah bersama kami di Tawakal. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Tata. Assalamualaikum Bu Tata. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini dan nanti akan bercerita soal permasalahan hidupnya ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa selain Ibu Tata, juga sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kami di Sama-sama, Tawakal. Mas. Dan pemirsa langsung saja kita tanyakan ke Ibu Tata. Ibu bilang ada masalah yang ada kaitannya sama warisan, betul ya? Iya. Nah, boleh ceritakan Bu apa permasalahan yang Ibu alami? Saya kan anak bungsu, Mas. 10 bersaudara. 10 bersaudara ya. Iya. Jadi saya tinggal di rumah orang tua. Jadi masalah rumah itu yang diperebutkan. Masalah gitu. rumah yang direbutkan. Iya. Berarti mohon maaf, tapi kedua orang tuanya sudah meninggal. Sudah Meninggal. Nah, apa yang diributkan dari kakak-kakaknya nih? Masalah rumah. Rumah. Kenapa Kenapa mereka bisa ribut? Karena waktu dulu kan pernah yang tahu iri atau gimana ya. Saya tuh tinggal di situ sama ibu, ngurusin ibu waktu almarhum bapak pernah pesan suruh ngurusin orang tua gitu kan. Entah kenapa pas orang tua saya meninggal yang perempuan tuh saya diusir. Diusir oleh Kakak-kakak saya sementara kakak-kakaknya tinggalnya di mana? di sekitar situ. Di sekitar situ. Artinya kakaknya udah keluar dari rumah itu, tinggal rumah yang orang tua meninggal. Iya. Ibu Tata masih tinggal di situ. Iya. Nah, terus kakaknya ngusirnya tuh seperti apa caranya? Ya gitu, saya masih tinggal situ ya. Dia datang ngerebut gitu, minta sertifikat. Minta sertifikat. Oh iya, dapat rumah. Alasan Ibu Tata nggak ngasih kenapa? Ya karena kan saya yang ngurus orang tua selama ini gitu ya. Oke, orang tua mengamanatkan ke Ibu Tata untuk ngurus rumahnya gitu. Iya. Oke, ada nggak ucapan dari orang tua misalnya kalau mereka berdua sudah meninggal gitu, misalnya rumah silakan dibagikan ke saudara-saudaranya sebagai warisan, ada omongan itu? Belum sempat ngomong Iya. itu. Oke. Berarti yang ribut ini semua kakaknya Ibu Tata dengan Ibu Tata atau mereka juga ribut nih? Merebut ingin pengen menguasai itu. Jadi satu sama lain terpecah belah nih. Iya. Tata! Enak-enakan ya kalian di sini. Tata, kamu pergi sekarang juga dari rumah ini. Kamu mau menguasai harta ibu? Apaan sih, Kak? Datang-datang marah-marah, malu Kak sama tetangga, teriak-teriak kayak begitu. Asal kamu tahu ya, tanah ini saya yang beli. Dan rumah ini saya yang bangun. Kamu mau menguasai rumah ini? Enggak, Kak. Kakak kata siapa sih, Kak? Aku nggak pernah punya niat kayak begitu. Sertifikat mana? Sertifikat mana? Sertifikat apa? Kak, Kakak jangan, Kak. Di mana sertifikat? Kakak jangan, Kak. Oh. Ini dia sertifikatnya. Mulai sekarang, saya yang nempatin rumah ini. Kamu sama anak kamu pergi dari sini. Pergi! Kita tuh nggak ada niatan ngambil rumah ini. Kamu itu masih kecil. Jangan suka ikut campur. Kamu itu belum mengerti apa-apa. Mulai sekarang, kalian pergi dari rumah ini. Kak jangan usir kami, Kak. Nanti kami tinggal di mana, Kak? Kak tolong kasihanin kami, Kak. Saya nggak peduli. Kak nanti kami tinggal di mana? Pergi kalian. Pergi. Pergi. Heh. Enak aja mau menguasai rumah ini. Tanya dulu nih, Bu Tata saudaranya banyak. Iya. Sekarang masih tinggal di situ atau sudah? Masih. Nah,
Pertama begini, Ibu Tata kan punya saudara. Ini persoalannya adalah warisan, Mas Farid. Ya. Dimana kalau secara hukum syariah, apabila seseorang sudah meninggal dunia, maka ini ada harta warisan yang harus dibagi kepada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh syariah di dalam Al-Quran maupun hadis. Memang Bu Tata punya jasa besar kepada orang tua, di mana mungkin sudah puluhan tahun merawatnya, sakit, nyebokin dan sebagainya lah. Tetapi di syariah kita itu porsi pembagian warisan itu sudah ditetapkan. Maka kita harus belajarlah ke sana. Misalnya ada lidzakari mithlu hadzil unsayain. Misalnya bagian anak laki-laki itu adalah 2 kali bagiannya anak perempuan. Kalau anak laki-laki dapat 1, anak perempuan dapat setengah. Nah ini memang harus difahamkan. Saya kira juga mungkin karena belum paham sehingga ini butuh pemahaman. Nah kalau nanti ini tidak diselesaikan dengan cara yang baik, akan timbul masalah kedua, Mas Farid, perpecahan antara saudara. Padahal di situ adalah satu rahim. Dan rahim ini sudah itu terjadi, Pak. Dan ini sudah terjadi. Nah ini sebaiknya adalah Bu Tata diskusikan dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa diskusikan antara saudara, ajaklah orang yang dianggap ngerti, yang dianggap diseganin lah gitu, dihormatin untuk membicarakan ini. Jangan sampai begini, nanti sudah warisan tidak dibagi dengan adil, kemudian perpecahan antar saudara bertambah. Jadi 2 masalah. Kita ingat sajalah orang tua itu akan sangat bersedih di sana kalau anak-anaknya itu berantem. Itu yang pertama, Bu Tata. Kemudian nanti yang kedua, kalau misalnya tidak bisa juga begitu, di negara kita itu ada hukum. Nah, nanti istilahnya wilayatul qadha. Kalau kita para ustadz, para kiai itu wilayatul fatwa. Kita hanya menasehatin, dalil syar'inya begini, Qur'annya begini. Nanti toh ini nggak bisa juga nih, diajak bagus nggak bisa. Nah itu harus wilayatul qadha. Apa itu? Dibawa ke pengadilan. Bagaimana pembagian yang sesuai pengadilan dah. Dari semua kakak Bu Tata, cuma dari keluarga maksudnya bersaudara, cuma Bu Tata yang belum punya rumah, yang lain sudah punya rumah. Sudah punya rumah. Oke, berarti Bu Tata tinggal di situ dengan kondisi. Aku sekarang ngontrak. Sekarang ngontrak. Iya. Diusir. Nah, status rumahnya itu siapa yang tinggalin sekarang? Jadi anak saya tuh tinggal di situ, masih kekeh gitu. Karena dia kan amanat gitu kan dari kakeknya gitu. Dia nggak mau. Ya makanya diusilin gitu. Dibuat biar dia nggak betah gitu. Siapa yang bikin dia nggak betah? Ya, mungkin kakak-kakak yang lain. Nah, Bu Tata ada buktinya kalau kakak-kakaknya Bu Tata yang melakukan itu gitu? Ya enggak sih gitu, maksudnya kan jadi ada penampakan gitu biar ada iseng-iseng gitulah, bisnis gitu di dalam rumah itu, Mas. Nah, sebelum-sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Oke. Dalam sebuah rumah memang ada ya keberadaan jinnya, Pak Ustadz ya. Iya, Cuma betul, Bu Tata nih bilang kalau selama tinggal di situ, selama masih baik-baik aja nggak pernah penampakan lah. Tapi tiba-tiba di situ ada penampakan setelah ada ribut-ribut dengan kakak-kakaknya nih, Pak Ustadz. Iya. Ibu Tata sekarang putra Bu Tata, putranya yang tinggal di rumah putra itu. saya. Nah ini Mas Fadil pertama. Seyogianya seorang cucu kan ini sebetulnya cucu. Sebaiknya itu tidak usah ikut campur. Biarlah, kan ibu punya saudara nih, diselesaikan sendiri. Karena apa? Kalau dia ikut campur nanti, mohon maaf, mereka kan juga punya anak, kakak-kakaknya punya anak, nanti tambah berantem. Tambah ya. Nah, itu tambah rumit. Tambah rumit. Nanti tambah masalah. Sebaiknya ini kakak atau orang tuanya dengan kakak-kakaknya itu ngumpul bareng dulu. Jangan sampai ini kita namanya saddud dzari'ah, menutup lubang agar tidak berkembang kemana-mana. Gitu. Jadi kemungkarannya ditutup. Anaknya jangan dulu dah tinggal. Nanti diselesaikan. Kemudian sekarang sudah mulai curiga nih. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya, ada juga sudah mulai ditakut-takutin.
sudah mohon maaf nih timbul kita ini suudzon. Iya. Di mana itu ngirim sihir, di mana ditakut-takutin yang biasanya tenang, biasanya nggak ada, sekarang sudah ada kiriman gitu kira-kira. Ini sudah mulai. Iya. Nah ini harus di stop. Nah, Bu Tata, dari kejadian itu yang ada penampakan itu, Ibu Tata tinggal di situ sama anak atau Ibu Tata? Udah enggak. Ibu Tatanya yang pergi, tapi anak Iya. sampai sekarang masih di situ. Masih di situ. Iya. Nah, saya mau nanya adalah selama anak di situ, kan saudara-saudara Ibu Tata kan terus memaksa untuk menyerahkan surat-surat itu. Surat itu masih dipegang sama Bu Tata? Enggak, udah direbut sama kakak saya. Sudah direbut. Iya. Nah, sudah ada yang berani jual? Ya itu kan kata dia, tuh kata kakak saya yang nomor 4 itu tanah punya dia, rumah juga punya dia. Sedangkan sertifikat itu nama ibu gitu Mas. Oke, gini. Nah yang bikin saya ininya, kenapa saya yang diusilin gitu. Sedangkan saya kan nggak kepegang sertifikat gitu. Gimana Pak? Apa yang harus Ibu Tata lakukan nih Pak Ustadz? Begini Bu, ini persoalan status. Pertama status rumah. Kalau di sertifikatnya, di suratnya berdasarkan nama ibu, tetap masih nama ibu. Kalau toh ada salah seorang mengakuin, nggak bisa. Baik secara syariah maupun secara hukum, nggak mungkin. Misalnya dia ngaku, saya udah bayarin nih. Misalnya gitu. Tapi kalau nggak ada buktinya, nggak akan bisa. Ya, kakak saya bilang gitu. Yang kedua, kalau nanti misalnya dijual, ini harta warisan Bu. Tidak akan bisa kalau tidak semua anaknya tanda tangan. Tidak mungkin. Nah, sekali lagi persoalan harus segera diselesaikan. Biar tidak kemana-mana. Ibu ini sudah ngerawat orang tua, sekarang malah dimusuhi. Ini aneh. Bisa jadi karena ada anak ibu yang tinggal di situ. Ya bisa jadi. Kenapa? Misalnya ini kan ponakan, ini kan cucu. Kenapa harus ikut-ikutan? Jadi kita tutup dulu, jangan sampai ikut-ikutan dulu lah. Ini urusannya. Nanti kalau kan persoalan cucu nggak mungkin dapat warisan. Kalau masih ada anak, mahjub namanya. Ya, gitu Bu ya. Ya itu maaf anak saya sampai disantet sama kakak saya gitu. Ayah, ini gimana sih? Belum dikancingin satu. Iya, Ibu. Bentar, Ibu benerin ya. Nih, nah sekarang udah rapi, udah ganteng. Kasih ya sayang. Iya, sama-sama. Nathan, cepetan, nanti telat kuliahnya. Iya. Cepat kamu pakai sepatunya. Padahal Ibu udah nunggu dari... Astagfirullahaladzim. Ayah, itu ayah yang nyenggol ya? Hah? Ayah? Nathan, kamu kenapa? Nathan, hei! Nathan, Hei, Nathan! Nathan, kamu sadar, kenapa? Ayah? Ya Allah, ayah ini Nathan kenapa? Nathan, sadar! Ada apa ini? Ada apa? Nggak tahu Mas, tadi kita lagi mau pada rapi-rapi berangkat. Ada yang iseng ini. Ada yang ini. Coba deh, awas. Nathan. Mas, anak saya kenapa Mas? Ini ada usil sama kalian. Maksudnya? Ada yang jahatin kalian ini, makanya anak kalian jadi kesurupan kayak gini nih. Maksud Mas ada yang jahatin gitu? Ada yang iri sama kalian. Ya Allah, ayah. Terus ini gimana? Mas, Udah sekarang Dekon udah sadar. Ayo kita angkat. ayo ya angkat ya. Aduh. Heh, kakak, bangun kamu. Mau ngapain kamu kesini? Ngapain? Heh, lebih baik sekarang kakak ngaku ya. Kakak kan yang udah nyantet anak saya sampai dia sakit kayak sekarang. Apa-apaan sih, Tak? Nuduh orang sembarangan. Kamu mau bikin saya malu di depan semua keluarga. Alah, nggak usah deh kakak malu. Emang kakak yang udah nyantet anak saya. Kebangetan emang kakak ya. Apaan sih? Gak jelas. Jangan nuduh sembarangan ya. Kamu nuduh kayak gini, kamu mau nyari perhatian di depan semua keluarga. Supaya saya tidak mengambil rumah ibu yang saya tempatin. Kak, aku tuh nggak perlu perhatian. Kakak nggak usah bohong, udah ngaku aja. Kakak, Kebangetan kamu ya. mending lu keluar sekarang. Kampungan. Ini lagi
nggak usah ikut campur ya. Sok tahu. Lu jangan rusak masalah keluarga ya. Lu keluar sekarang. Keluar. Pergi lo! Kalian emang sama aja. Keluar. Pergi! Dasar cewek kampungan! Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah melarang, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang akan menghancurkan. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Nah ini sudah pakai sihir. Coba lihat, kita bukan mendoakan keburukan. Orang yang menggunakan sihir itu akan segera diberi hukuman oleh Allah. Lihat sajalah. Ini karena kebenciannya, kerakusannya, dia menggunakan ilmu yang diharamkan oleh Allah. Nanti lihat deh. Tapi kita nggak perlu mendoakan. Kewajiban Ibu Tata datang dah. Silaturahim. Sudahlah, maunya Anda bagaimana? Kalau ditanya Anda maunya apa? Saya maunya sesuai dengan perintah Allah. Dibagilah dengan cara yang sesuai syariah. Gitu. Entah dapatnya berapa. Kalau sesuai syariah akan berkah. Kalau tidak sesuai syariah, datang ke pengadilan. Nah, Ibu udah coba pernah ngebahas nggak sih dengan semua anggota keluarga soal pembagian harta warisan? Belum. Belum pernah sama sekali. Mungkin. Karena ya setiap saya mau ngomong gitu kan, kakak bilang, ya kasarnya ya Mas, lu siapa gitu. Cuma adik yang tahu kan kakak-kakak gitu. Kakak semua bahwa itu rumah itu kakak yang punya gitu, yang beli. Selama ini mereka merawat orang tua? Enggak, aku yang merawat. Bu Tata sendiri. Jadi intinya Iya. adalah Bu Tata sebenarnya nggak terlalu bermasalah soal warisan. Iya. Cuma kok mereka nggak berlaku adil ke Bu Tata begitu Iya, ya? kenapa dia nyingkirin saya gitu. Asingin sayanya. Nah, baik lagi ke soal yang tadi Bu Tata cerita kalau menduga kakaknya menyantet anak Bu Tata. Saya dengar katanya Bu Tata ngelabraknya sempet ya? Iya. Terus Ya kakak malah ngebales gitu. ngebalasnya gimana? Dia bikin gitu, dibuat lagi anak saya. Ya, begini Mas Farid. Saya kira kalau ini segera, karena sihir itu kalau semakin tidak diselesaikan, dia akan semakin mendalam, bahkan bisa kemana-mana. Ini saran saya Ibu Tata. Ibu Tata rajin sholat. 5 waktu ya. Begini Bu, Ibu Tata hafal ayat kursi? Yang langkah pertama, anaknya diajarin baca ayat kursi. Ini untuk mencegah dulu nih. Mencegah dari gangguan-gangguan yang sihir, jin, setan yang mengganggu tadi. Dibentengin dulu. Nah, yang kedua sebetulnya yang paling afdol adalah singkirkan rasa dengki, rasa marah sama orang, singkirkan Ibu. Ini awal mula orang bisa dimasukin setan atau jin atau sihir karena kita sendiri membuka. Gitu. Ada sebuah istilah begini. Ada kata-kata ulama, ada orang, mohon maaf nih, bawa daging. Bawa daging nih. Kemudian ada anjing datang. Karena apa dagingnya? Daging kita tuh karena ada banyak hasut, banyak dengki. Kita buang, setan gak akan masuk. Anjing gak akan ada. Itu langkah pertamanya Ibu ya. Kita buang dulu, baru nanti banyak baca berdoa kepada Allah. Nanti biar hilang dah. Suudzonnya dibuang. Nanti baru diselesaikan yang lain. Saran saya tadi saya ulangi Mas Farid, anaknya dipindah dulu dah. Sudah, nak pindah dulu. Ini biar selesai. Nanti ini kalau nggak selesai, yang berantem tidak hanya ibu bapaknya. Ini ke cucunya nih. Sepupu-sepupunya nanti. Pak Ustadz, kalau kayak gitu kan anak saya kan masih kekeh di situ gitu. Ya, saya bisa memahami. Mungkin karena seorang anak membela orang tua. Tetapi orang tuanya yang menyadarkan, sudahlah nak, insya Allah akan diganti lebih baik. Kehidupan kamu akan lebih panjang. Kalau hanya mempersoalkan ini nggak akan selesai. Yang kedua bilangin Ibu,
Nak, ini bukan urusan kamu dah. Ini urusan ibu aja. Nanti biar selesai. Itu Bu ya. Nanti nasihatin pelan-pelan. Anaknya cowok apa cewek? Cowok. Udah gede? Udah. Nah dinasihatin, udah nak, kita sabar aja yuk. Kamu kerja sajalah. Kamu sekolah, masih sekolah? Masih sekolah, Pak. Sekolah saja yang benar dah. Ngaji, belajar yang pinter, nanti akan dapat yang lebih baik. Tapi kan kalau menurut kayak suami saya bilang, Iya. saya itu kan anak bungsu yang ngurusin itu. Jadi ada hak gitu kan ke situ. Saya tuh udah kesel, anak saya udah disantai segala gitu kan. Suami juga kan sakit hati karena Iya, dia iya. juga kan kasihan lihat istrinya kayak gini kan. Betul, suami juga ini Bu. Saya kira kalau lebih baik anaknya dulu deh dipindahin. Jangan di situ dah, kita selesaikan. Saya ulangi, kalau punya hak, ibu punya hak. Anak perempuan, anak punya hak. Dituntut saja, bukan dituntut dibawa ke pengadilan dah. Oh biayanya mahal, enggak kok Bu. Sekarang transparan, enggak mahal. Enggak usah pakai calo-calo ke pengadilan. Ayo diselesaikan dengan baik dah. Bagiannya berapa silahkan ya dibagi. Ini kalau semakin lama enggak kebagi-bagi juga, tambah dongkol. Suami nasihatin, ini kamu punya hak, betul punya hak. Hak itu bisa dituntut. Dan itu benar Bu. Itu gimana ya Pak Ustadz menyikapinya sama keluarga saya gitu. Yang dari Yang udah nyakitin, bener-bener nyakitin Ya. keluarga saya. Ibu, jadi begini, Rasulullah itu bersabda Bu, dalam posisi ibu itu terzolimi, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama doa ul musafir, doanya orang musafir. Yang kedua doa ussoim, doanya orang berpuasa. Yang ketiga ini doa ul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Nah, ibu ini posisi terzolimi. Ya Bu ya, ini gunakan doanya. Ibu punya kunci doa. Doanya digunakan untuk sebaiknya, sebaik-baiknya, untuk kebaikan. Jangan mencelakakan orang. Nanti gini, kalau ibu doanya dipakai mencelakakan orang, makbul, nyesel, kita nggak dapat apa-apa, orangnya celaka. Kan lebih baik doa ini dipakai untuk kita. Misalnya apa? Ya Allah, ganti dengan lebih baik ya Allah. Anak-anakku jadi orang-orang yang berkah ya Allah. Anak-anak yang soleh ya Allah. Makbul Bu. Ya itu Pak Ustadz, saya mah udah ngajarin anak saya gitu kan. Iya, iya. Udah cuekin aja, Mm-mm. mau gimana juga gitu kan. Itu gimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa Bu, bagus lah. Dicuekin. Pelan-pelan nih, penting diputus dulu. Anak udahlah, nggak usah diurusin. Nanti biar ibu urusan rumah kita urusin. Lah anak ini sekolah aja, kamu sekolah deh, sekolah. Ini minimal begini Bu, biar mohon maaf nih santetnya nggak berpengaruh, pindah ke rumah. Anaknya dipindah, siapa tahu di rumah itulah yang menyebabkan itu. Jadi insya Allah nanti akan selesai Bu, insya Allah. Ya Bu ya, sabar Ibu Tata. Saya ngerti kalau persoalan warisan itu Iya. berat. Apalagi kondisi kita juga mungkin pas-pasan. Iya. Tetapi semuanya Bu, yang penting berkah. Ya Bu Tata ya, nanti anaknya dipindah, suaminya udah dibilang udahlah, ya kita tata yang lebih baik. Fokus, kita punya hak, kita tuntut sesuai hak kita. Itu Mas Fahri. Bu Tata, dari semua penjelasan Pak Ustadz ini, kalau menurut saya, apa yang menurut Ibu Tata masih berat banget untuk memaafkan saudara-saudara Bu Tata? Berat lah Mas gitu. Mungkin nggak karena Bu Tata merasa Bu Tata merawat orang tua Bu Tata belasan tahun bahkan puluhan tahun, Sama ikhlas. tapi mereka nggak peduli sama sekali. Itu yang bikin berat sebenarnya. Sebenarnya bukan karena masalah harta warisan juga. Bukan. Ya intinya saya pengen saudara tuh akur gitu Oke, kan. ini keinginan yang mulia Pak Ustadz. Betul. Ini Kenapa kayak gitu? Selalu udah sih sampai sekarang juga kayak gitu. ya, ini Mas Fahri terakhir mungkin ya. Hmm. Mungkin udah saya sampaikan berkali-kali, sudahlah. Kadang kebaikan itu pemirsa tidak
bersambut baik juga. Kadang sesuatu yang kita lakukan baik itu tidak diterima dengan baik oleh orang. Begitu, Bu. Jadi bahasanya begini, jangan berharap kebaikan orang lain kepada kita kalau kita berbuat baik. Maka berharaplah kebaikan, pahala itu dari Allah. Kita sudah sambung silaturahim, orangnya masih mengusir, kata-katanya kotor. Insya Allah lah, nanti ditolong oleh Allah. Ya Bu ya. Ya, maaf ya Pak Ustadz, saya mau nanya itu kalau memutuskan silaturahim gitu kan, itu gimana hukumnya? Tadi sudah saya bilang Bu. Nah, tadi Pak Ustadz udah cerita. Jadi gini, pokoknya intinya adalah biarkan saudara-saudara ibu memperlakukan ibu seperti itu, tapi jangan balas mereka dengan hal yang sama. Coba ibu lebih lapangkan diri lagi, coba lebih banyak berdoa lagi. Nah, saya sih lebih kepingin nih Pak Ustadz, boleh dituntun ibu amalan apa yang harus dia bisa segera lakukan biar hatinya lebih tenang, sama doa apa yang dia panjatkan selain melindungi dari hal-hal yang dia nilai gaib itu yang tadi ayat kursi Pak Ustadz. Baik, ini penting juga nih Mas Farid, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini Bu Tata banyak masalah. Selain kita minta senang ke orang, berdoa kepada Allah. Ibu, saya ajarkan satu doa nih. Ya, boleh Pak Ustadz. Ini pendek, tapi insya Allah. Yang pertama, Ibu baca Fatihah. Fatihah itu membuka. Al-Fatihah lima quri alahu. Fatihah itu untuk apa yang dihajatkan Ibu Tata nih, atau pemirsa yang di rumah. Baca Fatihah apapun. Yang kedua, Ibu baca Rabbisrahli Sodri wa yassirli amri. Kira-kira begini, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah, yang bikin sumpek, bikin rupek, bikin sesak dilapangkan. Wa yassirli amri, mudahkan urusan saya ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi nanti urusan keluarga, urusan anak, urusan suami, urusan warisan dimudahkan oleh Allah. Itu Mas Farid insya Allah. Ya Bu ya, dibaca Bu habis sholat itu ya. Ya. Itu Mas Farid. Nah, sementara Pak Ustadz, kalau saya ingin nanya adalah soal ini Pak Ustadz. Ini kan soal warisan selalu terjadi nih. Ya. Ada nggak pesan-pesan buat orang tua yang masih hidup untuk mengingatkan seperti apa ke anak-anaknya agar kelak nanti dia tidak meributkan soal harta warisan? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, persoalan warisan saya kira tidak hanya Bu Tata. Di masyarakat kita banyak sekali ribut persoalan warisan. Ada langkah orang tua untuk agar anaknya tidak berantem masalah warisan pakai wasiat. Nah, ini wasiatnya ada aturan, nggak boleh lebih dari sepertiga. Ada yang melakukan sepertiga dari total, dari harta yang dia harta punya. yang ada, nggak boleh. Itu aturan syariah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan hibah. Hibahnya dibagi-bagi sebelum wafat. Jadi misalnya anaknya 10, masing-masing sudah dibagi sama hibah. Ada yang membolehkan asal sama, karena hibah boleh sama. Tetapi ingat, kalau sudah dihibahkan semua, seorang orang tua nih kan masih harus punya harta. Kenapa? Nah kalau dia mohon maaf meninggal kan harus diurusin dengan hartanya, nggak boleh dengan harta orang lain, kan begitu. Oke, dibagi semua, dia numpang di anaknya kan jadi nggak enak. Padahal orang numpang tuh nggak bagus, kan begitu. Lebih baik sudah kita ikut aturan syariah, meninggal dibagi sesuai fikul waris, pembagian warisan yang baik. Begitu, nanti dihitunglah anak laki-lakinya berapa, anak perempuannya berapa, masih ada enggak saudara kandung, ada suami ada enggak, nanti ada bagiannya sendiri. Ibu Tata tadi enggak bercerita. Toh kalau enggak bisa juga nanti dibalah pengadilan. Itu nanti selesai. Ini biar selesai. Ya, atau mungkin jauh-jauh hari memberikan edukasi keagamaan terhadap anak-anaknya mengenai harta warisan kali Pak Ustadz ya. Jadi ketika anak-anak sudah paham, tidak lagi meributkan hal-hal yang kurang lebih pengakuan atas ini milik aku, ini milik kamu, seperti itu Pak Ustadz. Betul. Satu lagi Mas Farid, pemirsa juga ini semuanya. Orang kalau meninggalkan harta berebut, jadi anaknya terpecah belah. Maka yang paling afdol tinggalkanlah ilmu.
tinggalkanlah agama. Sebanyak apapun harta yang kita tinggalkan, kalau diperebutkan tidak ada manfaat kepada orang yang meninggal dunia. Kepada orang tua nggak ada. Tetapi kalau anak-anaknya dididik menjadi anak-anak yang soleh, idza mata banu adama inqata amaluhu illa min salati. Kalau anak itu sudah, bapak itu sudah wafat, putus semuanya. Kecuali adalah pertama, anak yang soleh. Sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nggak ada harta. Belum tentu anaknya mau sedekah. Belum tentu. Makanya kita yang penting itu adalah kita didik anak-anak itu ngerti. Nah, lebih baik banyak sedekah. Banyak beramal. Karena itu nanti tabungan kita, Mas Farid. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Biasanya orang kan akan sadar ketika tahu ganjaran apa yang dia akan terima. Nah, pertanyaan saya adalah ketika ada salah satu anggota keluarga yang mengambil secuil aja dari hak saudaranya yang lain, itu ganjarannya seperti apa Pak Ustadz nanti di akhirat? Masya Allah. Jangankan di akhirat. Di dunia itu kadang-kadang sudah ditunjukkan oleh Allah. Ada sebuah hadis Rasul mengatakan begini. Kalau dia mengambil hak orang lain kan namanya zalim. Ada dosa yang paling cepat azabnya diturunkan oleh Allah. Itu pertama adalah zalim. Orang yang berbuat zalim, mengambil hak orang lain, itu dosanya akan cepat dikirimkan oleh Allah. Yang kedua adalah memutus silaturahim. Itu dosanya, azabnya akan lebih cepat. Nggak usah di akhirat, kadang-kadang nunggu, nggak usah nunggu sampai meninggal, di dunia sudah ketahuan. Gitu Bu, ya kita nggak mendoakan lah. Itu bagian balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu kalau di kampung-kampung itu ada yang bilang begini nih, kalau ada mayat, dia itu nggak bisa masuk ke lubangnya, walaupun udah ditambah nih, ditambah gitu kan, dia nggak bisa juga, akhirnya ditekuk. Karena apa? Sering mendolimi saudaranya. Begitu tanahnya ngambil tanah saudaranya, ada patok batas nih, geser dikit. Ini orang begini, bahasa dulu nggak diterima oleh bumi, tidak diterima oleh tanah. Oh gitu. Akhirnya dikuburnya ditekuk. Ini secara duniawi saja juga ditunjukkan oleh Allah. Artinya azabnya berat ya Pak Ustadz? Berat sekali. Jangan mendolimi. Doa apa Pak Ustadz yang bisa kita panjatkannya agar kita terhindar dari perbuatan untuk menzolimi orang lain Pak Ustadz? Ya, kalau doanya sih nggak, kita berusaha saja. Iya berusaha ya. Agar kita tidak mendolimi orang. Caranya apa? Seringlah bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Kalau pergaulan kita ini tidak bergaul dengan orang yang tidak soleh, nanti gampang kita menyakitin orang. Jadi bahasanya gini, kemaksiatan itu gampang menular, kebaikan itu sulit. Tapi makanya kalau kita sering bergaul dengan orang soleh, nanti kebencian pergi. Bergaul dengan orang soleh, kedengkian pergi, nggak ada. Tapi kalau kita tetap aja gaul dengan orang-orang yang itu, luar biasa deh. Cepat kemaksiatan itu. Insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Ibu Tata, walaupun berat, kalau menurut saya tetap harus coba dilakukan apa yang tadi Pak Ustadz bilang ke Ibu Tata. Dan mudah-mudahan semua permasalahan bisa segera selesai ya. Amin. Baik. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.